Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini bersama Om Troy dan juga Tante Yun. Selamat pagi Mama Papa, Opa Oma semua. Kita akan beribadah bersama-sama dengan anak-anak di hari ini. Untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, kita akan bernyanyi 3 buah lagu. Yang pertama, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yang kedua, Happy Yaya. Dan yang ketiga, Hompila Hompimpa. Semua berdiri ya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagu yang kedua, Happy Yaya, Happy Yeye. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagu yang ketiga, Hompila Hompimpa. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompila Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Adik-adik, kita akan berdoa di pagi hari ini. Mari duduk semua dengan sikap berdoa. Kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu, dan doa akan dipimpin oleh Om Troy. Dengan sikap berdoa kita menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak, papa dan mama di rumah dan kakak pengasuh mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu ibadah kami lakukan saat ini. Kami alaskan dalam nama Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus, dan di bawah pimpinan Roh Kudus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Troy. Namun sebelumnya, semuanya siapkan Alkitabnya yang terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10. Sekali lagi, Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Om Troy. Ya, adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya, mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah kuasa, Allah kasih. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca sedikit bagai firman Tuhan mengenai nubuatan kerajaan Yesus dalam pekerjaan karya penyebab Allah bagi umat manusia. Yang tentara ini waktu kami untuk bercerita tentang firman Bapa. Kami akan membaca firman Bapa dan akan membawa cerita bagi adik-adik yang Bapak di rumah, supaya Tuhan akan memberikan mereka menghayati, mengamalkan semua dalam Bapa. Amin. Adik-adik, pembacaan kita terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Dengan perikop Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedangkan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kakak pengasuh mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena oleh kasih dan kebaikannya kita semua boleh ada dalam bulan Desember, bulan ke-11 di tahun 2020, pada saat Genda walaupun Genda masih berada di rumah. Nah, adik-adik 2 minggu lagi sudah memasuki minggu-minggu Advent. Adik-adik, minggu Advent adalah minggu penantian menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Advent berarti menanti. Biasanya menjelang perayaan Natal kita ada minggu-minggu Advent, ada 4 minggu Advent. Nah, adik-adik, hari ini kakak pengasuh akan bercerita tentang nubuat kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja Damai yang ditulis oleh Nabi Yesaya dan Yeremia. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, Nabi Yesaya dan Yeremia mempunyai tugas untuk menyampaikan firman dan juga pesan dari Tuhan secara langsung kepada bangsa Israel, jadi tidak melalui FB, WA, Messenger atau message atau kontak pesan. Jadi secara langsung dari mulut para nabi baik, kabar baik maupun berita yang tidak baik. Nah, adik-adik, kira-kira berita Nabi saya dan Yeremia sampaikan kabar baik atau buruk? Ya, tentu baik, yaitu bahwa datang seorang Raja Damai yang berasal dari keturunan Daud, dan ia adalah seorang yang sangat bijaksana, yang tidak melakukan hal-hal yang
baik, tapi hal yang baik antara lain tidak berbuat curang, tidak berbohong. Adik-adik mendengar pesan dari Nabi Yesaya maupun Yeremia bangsa Israel sangat senang. Mengapa adik-adik? Karena selama 70 tahun bangsa Israel dibuang ke Babel. Dan selama di Babel mereka sangat menderita, mereka disuruh kerja paksa. Ada waktu untuk beristirahat karena diajak oleh raja yang kejam bernama Raja Dekameneser, yang juga telah membunuh Raja Sedekia. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik kalau setiap hari dipaksa kerja oleh mama sekali tidak ada waktu untuk belajar, bermain? Gak pasti adik-adik ingin bebas, bukan? Sama dengan bangsa Israel, mereka sangat senang karena ada seorang raja damai yang akan datang membawa mereka ke Yerusalem, dan raja yang datang akan membawa kedamaian, menyediakan penyembuhan orang sakit, memberi makan yang lapar, dan ia akan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan adik-adik Tuhan. Yesus adalah Raja Damai karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus memberkati kita dan memulihkan dunia ini, termasuk profesi jemaat kita dari pandemi COVID-19 ini. Adik-adik, mari kita selalu menyerahkan hidup kita pada Yesus Kristus dengan selalu bersyukur karena Yesus Kristus memberkati kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama kita menyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ya, adik-adik, ayat hafalan kita di minggu ini untuk India dan kecil dan terambil dari Yesaya 11 ayat 1. Sedangkan tanggung dan remaja yang terambil dari Yesaya 11 ayat 1 sama dengan 2. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik, sebelum kita pulang dan kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah cerita tentang arti Natal, supaya Tuhan akan mengajari mereka sebagaimana Engkau ajarkan untuk takut akan Tuhan. Dan kami akan masuk dalam apa ini Bapa, sekiranya Engkau juga tahu Bapa, berdoa juga anak-anak yang di rumah, baik di dalam belajar, kemudian untuk papa dan mama yang ada di perkantoran maupun di rumah. Kami berdoa juga untuk seluruh hikmat bagi mereka dalam kehidupan belajar dan di mana saja belajar di sekolah Bapa, dalam online Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk mereka, untuk ajarkan bagaimana Tuhan kalau keluar memakai masker, juga untuk mencuci tangan. Ya Bapa,
supaya Tuhan akan menyertai selalu Bapa. Kami akan mengakhiri semua kegiatan sekolah minggu yang kesempatan di pagi ini Bapa. Kami berdoa untuk bersama sedikit yang kami anak-anak juga bawa dari rumah tangga masing-masing Tuhan, dan ini doa permohonan kami Bapa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai di hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kita akan berdoa dan terima berkat yang akan dipimpin oleh Om Troy. Ya, adik-adik, mari kita berdiri. Tuhan Yesus Bapa yang baik, sekarang kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu yang kami buat di rumah kami masing-masing dengan memohon berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai adik-adik, semua kakak pengasuh, kakak dan adik papa dan mama hari ini sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa lagi di esok hari di ibadah tunas. Selamat pagi, salam sehat, shalom.